Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya buat video. Mungkin di video kali ini sedikit akan lebih ke pertanyaan dari diri pribadi saya. Mungkin pertanyaan saya yang pertama diawali dengan pertanyaan tentang perihal agama Islam pada masa saat ini. Pertanyaan saya, satu, apa benar agama Islam saat ini benar-benar murni seperti agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu? Mungkin itu saja tentang pertanyaan saya tentang agama Islam. Semoga ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan saya ini. Karena kenapa saya buat pertanyaan seperti itu? Seolah-olah seperti saya ragu dengan agama Islam saat ini. Sebenarnya saya tidak ragu tentang kepada agama Islam, tapi saya meragukan apakah ajaran agama Islam saat ini masih utuh seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah agama Islam saat ini sudah berantakan, amburadul? Yang masih tersisa hanyalah Islam hayal yang diajarkan oleh habaib-habaib dan ulama-ulama yang fanatik keturunan, yang mengikuti ego ambisi mereka pribadi. Ataukah benar-benar ini adalah Islam yang seperti diajarkan oleh Rasulullah dahulu? Hanya itu saja. Saya tidak meragukan agama Islam, tapi ajaran Islam saat ini yang sangat saya ragukan. Jadinya timbullah pada diri saya sendiri, apakah Islam saat ini benar-benar Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ataukah kita ini sedang diajarkan Islam hayal oleh para habaib dan ulama-ulama kita saat ini? Mungkin itu saja dulu pertanyaan saya. Mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung dengan pertanyaan saya tentang ajaran Islam saat ini. Ini saya baru sekedar bertanya sebelum ada yang amarah. Itu salah satu pertanyaan saya tentang Islam. Kemudian mungkin saya akan pertanyakan tentang ajaran-ajaran paham-paham yang disebarkan oleh ulama-ulama dan para habaib-habaib. Kenapa saya mengatakan mereka yang menyebarkan? Karena ajaran-ajaran tersebut mereka biarkan tersebar luas dan semakin luas, dan mereka juga mengajarkan kita harus seperti itu. Jadinya jika tentang Islam, pertama, apakah
pertanyaan saya yang tadi saya ulang, apakah Islam saat ini benar-benar seperti kemurniannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dahulu, ataukah agama Islam yang kita lakukan saat ini sudah jauh berbeda dari kemurnian agama Islam yang sesungguhnya? Itu pertanyaan saya yang pertama tentang agama Islam. Pertanyaan saya yang kedua tentang hukum-hukum atau paham-paham, yang beberapa paham mungkin yang ada dalam Islam ini. Pertanyaan saya kedua, apakah benar Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun kecuali memiliki ilmu-ilmu seperti Nahu, Sarf, Balaghah dan seterusnya, sampai yang saya dengar sampai 10 jenis ilmu. Apakah benar orang yang membaca langsung Al-Quran itu harus menguasai beberapa ilmu tersebut baru mereka boleh mempelajarinya, baru mereka boleh mempelajari langsung kepada Al-Quran? Jika itu benar, dari mana mereka mendapatkan hukum dalil seperti itu? Soalnya yang saya tahu, Rasulullah itu meninggalkan kita Al-Quran dan Sunnah untuk mempelajari Islam. Tetapi jika kita sebagai umat Islam, sebagai santri atau orang yang belajar seperti saya, dihalang-halangi mempelajari Islam dari Al-Quran langsung, kecuali menguasai ilmu-ilmu tersebut, berarti seolah-olah kita itu tidak diperbolehkan mencari ilmu, mengambil ilmu langsung dari Al-Quran. Kami harus mencari ilmu dari beberapa pendapat-pendapat, pendapat-pendapat atau kitab-kitab yang dibuat-buat oleh manusia. Seperti salah satu contohnya kitab yang pernah saya lihat, dikasih lihat, atau kebanyakan orang mungkin mengenalnya seperti kitab tafsir Qusairiyah. Apakah kita harus melalui kitab-kitab tafsir itu jika kita tidak menguasai ilmu-ilmu seperti Nahu, Balaghah dan selanjutnya? Maksud saya seperti, apakah kita sebelum kita menguasai ilmu-ilmu tertentu, kita tidak boleh belajar langsung dari Al-Quran? Kalau ingin mengetahui isi-isi Al-Quran, kita harus berlari kepada kitab-kitab tafsir orang-orang. Mohon maaf, pertanyaan saya yang kedua ini sedikit sensitif, karena dari beberapa habaib atau beberapa ulama atau mungkin beberapa ustadz yang merasa ilmunya tinggi, ketika saya membaca Al-Quran kemudian memberitahu artinya, mereka melarang, jangan, ini baru artinya, alih bahasanya. Kalau mau tafsirnya, ayo kita ke rumah, saya banyak memiliki numpuk kitab-kitab
tanpa disadari kita berpaling dari Al-Quran. Jika seperti itu caranya, dan kita akan selalu menjadi orang yang ikut-ikutan dalam beragama. Itu baru pendapat saya. Selain ikut-ikutan dalam beragama, kita akan terhitung kafir jahiliyah yang ikut-ikutan pendapat orang dalam beragama. Sedangkan zaman sekarang ini habaib mereka tidak memperlihatkan ilmu pengetahuan, tapi mereka kebanyakan memperlihatkan kefanatikan kepada nenek moyang mereka, yang mereka sendiri sebenarnya dari kefanatikan itu mereka menghina Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu dari pendapat saya. Jadinya saya membutuhkan, jika benar kalau kita ingin belajar langsung dari Al-Quran, kita harus menguasai ilmu-ilmu tersebut. Jika benar, tolong tunjukkan mana, dari sisi ayat mana, dan ya dari sisi ayat mana. Mungkin bagi orang yang masih menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya, hadisnya mana? Soalnya saya hanya pernah mendengar hadis atau membaca, kita dilarang menafsirkan Al-Quran dengan akal yang mengikuti hawa nafsu. Bukan harus menguasai ilmu itu. Itu pertanyaan saya kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, jika Al-Quran itu tidak boleh ditafsir tanpa menguasai ilmu tersebut, dari yang saya baca juga dari Al-Quran, kalau tidak salah dari surat Hud, salah satunya menjelaskan bahwa kitab yang paling jelas di sana adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan, dan dijelaskan dengan sangat terperinci, dijelaskan oleh Allah langsung kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu jika ini pertanyaan saya lanjutnya juga, jika Al-Quran, jika kita yang membaca ahli bahasa dari Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran, kita disuruh berlari kepada kitab-kitab tafsir pada para ulama-ulama zaman dahulu. Dari beberapa kitab, bukankah itu menandakan kalau kita tidak mengakui bahwa Al-Quran itulah yang paling jelas, Al-Quran itulah yang paling teliti penjelasannya, karena Allah yang akan menjelaskannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi kenapa kita sebagai umat yang masih belajar diharuskan oleh guru-guru kita untuk berlari kepada kitab lain yang mempunyai tafsir-tafsir seperti pemikiran mereka? Padahal saya pribadi atau kita ini berbeda dengan perjalanan hidup ulama-ulama tafsir tersebut. Nama kita berbeda,
usia kita berbeda, masa tempat kita tinggal berbeda, keilmuan kita berbeda. Apakah kita disuruh ikut-ikutan beragama ataukah bagaimana? Dan seandainya itu, apakah kita disuruh ikut-ikutan atau bagaimana? Dan jika kita membaca Al-Quran, kita harus berlari kepada tafsir-tafsir, membaca kitab-kitab tafsir banyak sekali, dan membaca pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat ini dalam kitab-kitab mereka. Bukankah di sana kita seolah-olah akan berlari menjadi ahli kitab? Yang ikut-ikutan kepada nenek moyang. Bukankah ya itu hanya itu pertanyaan saya. Sedikitnya saya akan membahas tentang hadis. Mungkin salah atau bagaimana, asalkan saya telah mengeluarkannya. Ini mungkin saya tidak tahu, tidak menghafal hadisnya, tapi seperti yang saya dengar, golongan satu orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Saya tidak tahu mana itu, tapi yang saya ingat jelas, golongan satu itu adalah mereka yang mengikuti Rasulullah, atau mereka yang mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah, atau mereka yang mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah. Seingat saya mungkin isinya miripnya seperti itu. Nah, saya bertanya lagi sedikit, apakah Rasulullah dahulu dia ikut-ikutan dalam beragama atau seperti apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya saat ini akan menjawab pertanyaan saya tentang kemurnian Islam, keraguan saya tentang atas kemurnian Islam zaman ini. Dari yang saya tahu, dari yang saya dapat ilmu dari mempelajari Al-Quran langsung, soalnya Rasulullah dia belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah selalu belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kepada Allah dan Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak pernah ikut-ikutan. Itu yang saya tahu. Dan para sahabat-sahabat, mereka selalu mengikuti Rasulullah, yaitu dengan cara langsung kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan yang saya tahu juga, yang pernah saya dengar juga, Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya karena kasih sayang Allah. Dan Rasulullah juga berkasih sayang kepada dan sangat cinta kepada kami umat-umat akhir zaman ini. Rasulullah telah meninggalkan agar kita tidak tersesat dalam belajar beragama di dalam agama Islam ini. Rasulullah, yang saya tahu, Rasulullah telah meninggalkan, mewariskan kepada kita semua, bukan hanya kepada umat Islam yang kita tahu ini, tapi kepada seluruh manusia ini, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kesalahpahaman yang saya
anggap salah paham di agama Islam saat ini, Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu mereka anggap Al-Quran dan hadis. Saya beritahu sedikit, saya ingin membagi ilmu sedikit. Al-Quran dan Sunnah itu bukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu sangat jauh berbeda dengan hadis. Jika kalian mencintai Rasulullah, jika kalian percaya kepada Rasulullah, jika kalian cinta kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, maka gunakanlah Al-Quran dan Sunnah. Saya sedikit membagi ilmu kepahaman saya tentang Sunnah dan hadis itu tidak sama, sangat berbeda. Jika kalian percaya dan cinta kepada Rasulullah, tentunya hadis itu hanya akan kalian pakai untuk diri pribadi, akan kalian pakai untuk memperbaiki hidup kalian pribadi, bukan kalian buat sebagai sumber dasar hukum dalam beragama. Karena ada juga hadis yang melarang menulis hadis. Kenapa Rasulullah takut hadis ini ditulis? Sebenarnya bukan takut, tapi tidak ingin hadis ini ditulis. Karena Rasulullah tidak ingin merusak kemurnian Al-Quran. Karena Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai warisan kepada umat yang beragama, sebagai warisan untuk umat yang ingin memiliki jalan yang lurus. Rasulullah saja tidak ingin hadisnya ditulis sebagai, apalagi dikitabkan sebagai sumber dasar hukum. Karena Rasulullah tidak ingin menyaingi Al-Quran, karena dia sadar tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Tetapi saat ini banyak sekali ulama-ulama kita yang membuat kitab-kitab sendiri. Dia yang menjelaskan tentang Al-Quran, seolah-olah penjelasan mereka lebih jelas dan lebih mampu ditangkap oleh manusia daripada ayat-ayat Allah yang sungguh begitu jelas dan terperinci. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, dan sedikit saya bagikan pemahaman apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita yang harus dipakai menjadi dasar hukum seperti Al-Quran dan Sunnah. Hadis itu bukanlah dasar hukum. Hadis itu hanyalah tempat kita mengambil makna-makna dalam kehidupan, mempelajari tambahan tentang kebingungan kita dalam perjalanan hidup ini. Dan hadis pun ditulis bukan pada zaman sahabat dan bukan juga pada zaman tabi'in, tetapi ditulis setelah runtuhnya Islam yang sesungguhnya. Hadis itu diangkat oleh mereka
yang mencari kebenaran. Tetapi sayangnya banyak sekali hadis yang gak jelas ikut tersimpan. Saya ingatkan lagi, Al-Quran dan Sunnah itulah yang Rasulullah tinggalkan untuk kita pelajari dalam usaha kita untuk menyempurnakan keislaman dan memurnikan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan hadis. Mohon maaf, salah ucap. Yang Rasulullah wariskan tinggalkan untuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.